Saudara-saudara, itu bagaimana hubungan kita di tengah-tengah masyarakat majemuk, ya? Kita harus menunjukkan perilaku kita sebagai seorang Kristen bahwa orang Kristen itu kehidupannya seharusnya menjadi teladan yang bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi tidak cukup karena perbuatannya, tetapi juga ketika imannya dipertanyakan, dia bisa menjawab. Nah, ini yang berhubungan dengan konsep iman tadi. Maka di dalam 1 Petrus pasal 3:15 itu dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya harus ada pengenalan pribadi siapa Kristus. Dan siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab. Bahasa aslinya apologia. Kepada setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, agar orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Maka sejak berdirinya gereja tahun 33 Masehi sampai kemudian gereja itu berkembang di luar Yerusalem, ya, karena gereja itu pertama kali kan berdiri di Yerusalem saat terjadinya pencurahan Roh Kudus. Lalu berkembang ke wilayah bukan Israel. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 itu di Antioquia. Antioquia itu sekarang Syria. Kemudian baru ke Roma. Setelah ke Roma ke Alexandria dan akhirnya ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Jadi kekristenan itu sejak pertama kali mempertanggungjawabkan imannya ketika imannya itu dipersoalkan. Satu contoh ya, ada seorang penulis gereja, apologet ya, apologet seorang pembela iman, namanya Justinus Martir. Dia menulis sekitar tahun 140 Masehi. Dalam bukunya 2 jilid, judulnya adalah Apologia. Dia seorang ahli filsafat dulunya. Tetapi kemudian ketika iman Kristen itu diserang oleh filsafat Yunani, kemudian dia belajar dan akhirnya malah dia bertobat menjadi seorang Kristen dan mempertanggungjawabkan imannya ketika imannya dipersoalkan orang lain. Tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat dan respek. Perbedaan ini tidak apa-apa. Cuman kalau perbedaan jangan kemudian kita larut. Kita ini contohnya ya di masyarakat majemuk. Kehidupan kita orang Kristen itu adalah kehidupan yang sesungguhnya adalah kesaksian. Kita ini sehari-hari saja, Anda misalnya keluar dari rumah kita, di sekolah kita, itu kan bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda, baik iman, apalagi kalau Anda sudah keluar dari desa ini desa Kristen ya. Misalnya Anda kuliah di luar kota, tentu teman-teman kita kan tidak semuanya Kristiani. Nah kadang-kadang orang tuh nanya-nanya. Nanya-nanya itu tidak harus benci, tidak. Ada yang ingin tahu, tetapi ada juga yang memang mencoba untuk mengacaukan iman kita. Misalnya contoh ya, misalnya. Beberapa tahun lalu itu ada seorang pengkhotbah terkenal India yang di Malaysia aja dicekal. Namanya adalah Zakir Naik. Orang ini terkenal sekali. Lalu dalam ceramah-ceramahnya itu selalu mengundang pemuda-pemuda Kristen. Suruh duduk di VVIP di depan. Ditanya, tunjukkanlah di dalam Alkitab di mana Yesus pernah mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Ada enggak? Tidak ada, berarti Yesus bukan Allah gitu kan. Kira-kira kalau ada ditanya gitu jawabanmu apa? Kira-kira kalau ditanya begitu apa jawaban kita? Apakah Yesus pernah mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku? Oh, tidak ada, berarti Yesus bukan Allah.
Jawabannya itu gampang sekali. Statement itu kan tidak harus eksplisit seperti itu. Tergantung konteksnya, budayanya, ya kan? Satu contoh misalnya, ketika Thomas si peragu itu, waktu dia tidak percaya sebelum dia bisa meletakkan ujung jarinya itu di bekas salib, baru dia percaya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas, itu disuruh meletakkan tangannya di bekas pagunya itu. Lalu apa ungkapan Thomas? My Lord and my God. Ho kurios mau kehu teos mau. Ya Tuhan dan Allahku. Apakah Yesus menolak untuk disebut Tuhan dan Allah? Tidak. Jadi itu konteks. Pertama, orang Yahudi, saudara-saudara, sampai hari ini, jangankan menyebut Allah itu, nggak boleh. Orang Yahudi menyebut nama Tuhan dengan sembarangan kan tidak boleh. Kalau ada ungkapan di dalam Alkitab itu, yang biasanya di Alkitab bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf besar semua. Tuhan, T-U-H-A-N. Itu aslinya huruf Y-H-W-H. Yod-He-Vav-He. Itu nggak boleh dibaca. Bahkan kalau dibaca itu menurut kitab Talmud, ya, itu termasuk penodaan agama, kelilat Hashem, atau lason hara, lidah jahat. Karena tidak boleh kita menyebut Yahweh itu tidak boleh. Tapi kalau Alkitab bahasa Jawa menyebut Yehuwa, itu bacaan kira-kira, karena itu tradisi akademis. Tetapi orang Yahudi sampai sekarang kalau ada misalnya orang Yahudi itu kalau 3 kali sehari membaca Sema. Sema itu tertulis di dalam kitab Ulangan, pasal 6 ayat 4. Bunyinya Sema Yisrael, lalu tertulis JHWH Elohenu, JHWH Echad. Nah kata JHWH, Yod-He-Vav-He tidak boleh dibaca Yahweh, tapi dibaca Adonai, sang nama, atau nama di atas segala nama. Maka dibaca Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kalau orang Yahudi dari Eropa, namanya orang-orang Yahudi Askenazim dari Jerman, dari Belanda, itu bacanya seperti orang Kristen Protestan, ya. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu 3 kali sehari dibaca. Tapi kalau orang Yahudi dari Irak, Yahudi dari Mesir, Yahudi dari timur, pokoknya itu dibaca Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Nah, Echad itu artinya esa. Jadi tidak boleh mengungkapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya ketika Yesus ketemu dengan orang-orang Yahudi, ketika Yesus mengatakan, Abraham bapamu melihat hariku, dan dia bersuka karena ia akan bersuka karena ia telah melihatnya. Hariku di sini apa? Harinya Sang Mesias. Jadi Yesus itu, ya, sebelum dia datang ke dunia dia sudah ada. Sebagai apa? Sebagai Sang Firman. Maka dikatakan ingkolo purwo Sang Sabdo iku ono dene Sang Sabdo iku nunggil kelawan Allah lan Sang Sabdo iku Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Maksudnya oleh firman itu. Karena Allah menciptakan itu kan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Jadi yang disebut firman itu bukan sekedar kata-kata verbal, tetapi artinya apa? Firman itu artinya
akal pikiran Allah. Firman itu artinya hikmat Allah. Firman itu artinya intelektualitas yang ada dalam diri Allah, makanya disebut logos. Nah, kata logos itu yang menjadi bahasa Indonesia logik, logika. Jadi sekarang ibarat manusia. Manusia itu satu kan, tapi ada pikiran dalam dirinya dan ada roh dalam dirinya. Ya, makanya Tritunggal itu bukan tiga Tuhan yang terpisah. Siapa yang bilang begitu? Seperti manusia terdiri di tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam diri kita, wujud kita ini kan bentuknya tubuh. Ada jiwa, jiwa berakal yang membedakan kita dengan binatang. Dan roh. Roh dan pikiran kita ada dalam diri kita. Itulah gambarnya tentang Tritunggal. Maka Bapa itu merujuk kepada wujud Allah, Putra itu kata kiasan yang artinya firman Allah yang olehnya segala sesuatu dijadikan tadi, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan yang ketiga itu adalah roh. Roh itu di dalam diri Allah. Seperti roh kita di dalam diri kita. Masa kita mau tanya, Pak Bambang, antara Anda dengan roh Anda lebih tinggi mana? Ya enggak ada perbandingan, dong, satu. Ya kan? Maka orang ditanya, bagaimana menjelaskan Tritunggal yang lebih mudah? Ya seperti tubuh, jiwa, dan roh. Tapi Allah itu wujudnya bukan tubuh, kan? Allah itu tidak kelihatan. Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Maka disebut Allah itu roh, itu maknanya bukan Allah itu roh di dalam roh, tidak. Allah itu roh itu artinya Allah itu tidak kasat mata. Allah itu tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Allah yang tidak terikat ruang, tidak terikat waktu, dalam dirinya itu ada firman-Nya dan ada rohnya. Roh itu sumber hidup dalam diri Allah. Nah, maka kalau orang sulit menggambarkan, gambaran yang paling sederhana tentang Tritunggal, Pak, yaitu tadi, seperti manusia terdiri dari wujudnya, ya, kemudian rohnya, dan kemudian pikirannya. Tiga Pak, satu ya satu. Lebih sederhana lagi, ya tidak bisa. Mau sederhana lagi apa sekarang? Tubuh, jiwa, dan roh. Satu apa? Tiga? Satu. Tapi coba gambaran roh itu seperti apa? Sederhana apa enggak? Nah, kalau digambar kayak pocong begini keluar dari, kan enggak begitu. Jadi ketika kita bicara tentang roh itu sendiri sudah metafisik. Metafisik itu artinya apa? Di luar yang fisik, mengatasi fisik kita. Jadi hanya orang-orang yang bingung yang mengatakan ketika firman menjadi manusia, apakah surga kosong? Masa surga pernah kosong dari Tuhan? Wong Tuhan itu tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Yang namanya ruang itu muncul karena adanya alam semesta. Benar nggak? Kalau saya di sini, apakah saya ada di Malang? Ya tidak. Karena manusia terikat oleh ruang dan waktu. Mana wujudnya Tuhan? Anda percaya dengan angin apa enggak? Angin itu ada. Gambaran seperti apa angin itu? Tapi angin ada kan? Dia bisa dirasakan kehadirannya. Tapi tidak bisa digambar, memang itu bukan fisik kok. Sekarang contoh aja. Ini seringkali orang bingung. Maka ketika Yesus mengatakan, Abraham bersuka melihat hariku. Hariku di sini apa? Tuhan menciptakan alam semesta ini pertama kali tertulis di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu terdiri 5 buku. Torah bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Taurat. 5 buku itu pertama namanya Kitab Kejadian. Bahasa Ibrani Sefer Bereshit. Kitab Keluaran Sefer Elishemot. Wayikra, Bamidbar, dan Elehadivarim. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Begitu kamu membaca halaman pertama, bunyinya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu, dan bumi itu berbentuk, belum berbentuk.
kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah. Jadi setelah Elohim, ruah Elohim. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Di sini ada Elohim, ruah Elohim, dan Yumer Elohim, Yehi Or wa Yehi Or. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi di dalam penciptaan itu sendiri ada Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu yang disebut dengan wujud Allah Elohim. Firman Allah itu adalah Dafar Elohim, dan Roh Allah itu ruah Elohim. Nah sekarang pertanyaannya, Anda ketemu sama orang-orang saksi Yehova, ya biasanya mereka kan sombong sekali. Orang biasanya ditanya itu, Yesus itu Tuhan apa Allah? Kalau Yesus itu Tuhan, is oke Pak. Kalau Allah itu ya nggak masuk akal katanya. Kamu mesti jawab, bukan Allah itu nggak masuk akal kalau disebut Allah itu tuh nggak masuk di akalmu. Karena kamu nggak pinter kalau kamu bisa membedakan satu Tuhan dengan satu bakpao, kamu bisa ngerti. Allah itu sesuatu yang metafisik, bagaimana kamu bisa tunjukkan ruang dan waktu. Kayak misalnya, orang Jawa menyebut, Gusti Allah itu tan keno kinoyo ngopo, tan keno winiroso. Ngerti gak artinya? Tidak bisa terbayangkan seperti apa. Nah, Tuhan itu mengatasi segala sesuatu. Bertakhta di atas terang yang tak terhampiri. Gitu. Kalau ini gelas ini ya, ada di sini. Ketika saya tarik ke sini, mau saya minum, di sini kosong karena bendanya pindah ke sini. Ini ruang. Tapi kalau Tuhan apa terikat dengan ruang? Kalau misalnya Tuhan hadir di acara KKR atau di acara ibadah. Berapa jumlahnya gereja-gereja di Indonesia? Wah, ribuan jumlahnya. Terus Tuhan sekarang sibuk di Papua, apa enggak ada di Segaran sekarang. Nah, yang seperti ini kan mesti clear. Tritunggal itu tidak bicara tentang ruang, waktu, jumlah. Lah orang ditanya aja, ini orang Kristen itu otaknya tidak jalan. Kenapa? 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kenapa harus kamu tambah? Kenapa nggak dikalikan? Iya kan? Kalau 1 kali 1 kali 1 ada berapa? Ada 1. Karena Tuhan itu bukan soal penjumlahan. Berarti matematika itu sendiri nisbi, relatif. Ya kan? Nah ini loh, kadang-kadang orang tidak paham seperti itu. Maka orang tanya, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Orang yang otaknya nggak sampai bingung. Karena firman digambarkan dengan benda. Kalau satu benda bersama dengan benda yang lain, benda ini beda dengan benda yang satunya. Kalau misalnya Yohanes bersama-sama dengan Markus, apakah Markus adalah Yohanes? Bukan. Karena Yohanes dan Markus itu terikat oleh ruang dan waktu. Kalau sekarang Yohanes ada di Sidoarjo, makan bakso atau tahu lontong, dia tidak bisa berada di Kediri dan makan misalnya tahu takwa gitu. Ngerti nggak? Karena manusia terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka kalau dikatakan Yohanes bersama Markus, apakah Yohanes adalah Markus? Ya jelas bukan lah, itu pastilah orang anak kecil juga ngerti kalau itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman adalah Allah? Saya jawab Allah. Lah kok bisa? Kalau Yohanes bersama Markus, Markus bukan Yohanes karena gundulnya Yohanes, gundulnya Markus, ndasmu itu kan terpisah satu sama lain. Bener nggak? Lu mikir kok nggak bisa cerdas? Mau bicara Tuhan kok bicara matematika atau bicara Tuhan bicara fisik. Nanti kalau kamu masuk kuliah atau ada yang sudah kuliah toh, kamu belajar yang namanya filsafat. Pengantar ilmu filsafat. Tidak usah jauh-jauh ngomong dulu. Disiplin orang berpikir itu yang pertama, manusia itu bisa mencapai tahap-tahap pemikiran. Yang pertama, itu namanya fisik.
Jadi kalau Anda mikir Tuhan itu fisik, ketika Yesus disalib surga jadi kosong itu paling rendah pikiran kayak begitu. Ngerti nggak? Fisik itu apa? Kalau nggak ada bendanya, Anda bisa dihitung. Ini air mineral, ini air mineral, ini air mineral. Ada 3 air mineral. Ini fisik kelihatan. Nah, setelah fisik, ada yang namanya matesis. Matesis itu kalkulatif, menghitung. 5 kali 5 sama dengan berapa? 25. Mana? 25-nya mana sekarang? Ada di mana 25? Di otak kita, bukan lagi bendanya yang kelihatan. Ya toh? 10 kali 1000 ada berapa? 10.000. Mana 10.000? Terus ada tulis 1, 0, 0, 0. Ya toh? Loh itu kan simbolnya 10.000. Apa itu 10.000 liter, apa 10.000 kubik? Kan apa maksudnya di situ? Itu namanya matesis. Jadi tanpa ada bendanya pun, ada di pikiran kita. Baru yang ketiga itu namanya metafisik. Meta itu dibalik, fisik itu yang kelihatan. Metafisik itulah misalnya bicara tentang Tuhan, cinta kasih, kerinduan. Anda misalnya mau naksir sama temanmu, ya toh? Kamu sudah kerja, sudah baik, ya. Kalau belum kerja, enggak usah naktir-naktir lah. Boleh disimpan dalam hati. Gitu? Kalau sekarang sekolah dulu. Enggak usah pacar-pacaran. Lirik-lirik boleh, tapi enggak boleh. Terlalu dekat. Nanti kalau nyetrum bahaya itu. Ya kan? Nah, sekarang terus kemudian misalnya ada seorang pemuda ini mau ngelamar anaknya majelis gereja misalnya. Pak, saya mau dengan putrinya Bapak. Karena saya sangat cinta sama putrinya Bapak. Betapa besar cinta saya. Terus orang tuanya bilang gini, coba kamu timbang dulu. Berapa kuintal cintamu terhadap anak saya. Hanya orang-orang yang otaknya selirin yang mengatakan begitu. Karena cinta, kerinduan itu bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Apalagi Tuhan gitu loh. Nah makanya bicara tentang Tritunggal itu bukan bicara benda, bukan bicara hitungan 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda, bukan itu. Ya toh? Makanya ketika Yesus mengatakan baptiskanlah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama itu satu, bahasa aslinya itu ya, istoonoma, dalam satu nama, itu tunggal. Tapi dalam satu nama itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Jadi ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, loh Yesus kan baru lahir pada awal tarik Masehi. Bagaimana kok bisa mengatakan Abraham melihat hariku? Bukankah Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Yesus? Kan begitu kan? Nah itu harus lihat konteksnya. Di dalam kitab Kejadian pasal 12, ya, di situ Tuhan berjanji pada Abraham ketika Abraham dipanggil. Ada yang silakan dibaca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3, ya kan? Abraham disuruh meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan rumah bapaknya, rumah ibunya, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepada. Berarti Abraham belum tahu kemana itu, karena itu tindakan iman. Maka Abraham itu menjadi bapak orang beriman karena dia belum tahu alamatnya, disuruh pergi sama Tuhan, nurut kok. Terus Tuhan akan menjadikan dia, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Namamu akan masyhur. Nah, seumpama Abraham itu tidak nurut sama Tuhan, itu namanya akan tenggelam ditelan kelam kabut kelupaan masa silam. Tidak ada orang mengenang Abraham. Kalau segera Abraham orang kaya, Abraham orang hebat, banyak orang hebat yang lain. Tapi karena Abraham dikenal, karena dia menyembah Allah yang mengutusnya, lalu namamu akan masyhur, yang memberkati kamu akan menjadi berkat, yang memberkati kamu akan diberkati,
yang mengutuk kamu akan dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu konteksnya itu. Jadi pertama Abraham jadi bangsa yang besar, terbukti itu sekarang. Dari keturunannya Abraham lewat Sarah, lewat Ketura, lewat Hagar, muncullah bangsa Timur Tengah yang besar. Orang Israel itu keturunannya dari Sarah. Orang Arab itu keturunannya dari Hagar. Nah, orang Midian itu keturunannya dari Ketura. Midian itu di kaki Gunung Sinai. Sekarang ini di Mesir misalnya. Namamu akan masyhur. Abraham itu masyhur karena membaca doa Yahudi. Selalu ada nama Abraham. Baruch atah Adonai Eloheinu melek ulam. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah sembahan kami. Raja yang kekal. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub, makin Abraham. Perisai Abraham. Anda membaca perjanjian baru, langsung ketemu kata-kata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kan terkenal ya? Anda lihat orang Islam sholat. Ya, kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nama Ibrahim juga muncul. Terkenal kan, Alkitab bener. Itu ribuan tahun loh dilestarikan namanya. Yang memberkati kamu akan diberkati, yang mengutuk kamu akan dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat itu, berkat yang namanya dari Sang Mesias, yaitu dari keturunan Abraham yang akan merealisasikan janji Tuhan yang paripurna melalui kedatangan Sang Mesias. Makanya itu disebut sebagai Yume Malka Mesiha dalam bahasa Aramaik, yang artinya hari-hari Sang Raja Mesias. Itulah yang oleh Yesus dikatakan, Abraham melihat hariku. Jadi hariku itu hari Kristus sebagai Sang Mesias yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Maka saya katakan, orang saksi Yehova yang sulit memahami Yesus itu tidak praeksisten, artinya sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Saya tanya, kamu lepaskan dulu pikiranmu Yesus dalam sosoknya sebagai manusia. Lalu kamu bayangkan, firman Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Itulah yang Injil katakan pada mulanya adalah firman. Terus saya tanya sekarang sama kamu. Kamu pikirkan, Allah menciptakan alam semesta ini caranya bagaimana? Berfirman, Pak. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Sekarang saya tanya, Allah dengan firman Allah duluan mana adanya? Siapa yang bisa jawab? Allah dengan firman Allah duluan mana adanya? Duluan mana kira-kira? Duluan Allah. Berarti Allah sudah ada, firmannya belum ada. Berarti ketika Allah belum punya firman, Allah pernah tidak bisa menciptakan. Duluan mana sekarang? Duluan firman. Firmannya siapa? Berarti sama-sama kekal. Iya toh? Tidak pernah Allah ada tanpa firmannya. Karena firman Allah selalu bersama-sama dengan Allah. Tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir. Maka Yesus mengatakan, akulah Alfa Omega. Kang Murwani lan Kang Mungkasi, yang awal dan yang akhir. Allah itu selalu ada bersama firman-Nya dengan rohnya. Nah sekarang saya tanya, Allah dengan roh Allah lebih dulu mana adanya? Sama-sama. Sebab kalau lebih dulu Allah, berarti roh kan pernah tidak ada. Waktu rohnya Allah belum ada kan dia pernah almarhum berarti. Berarti Allah tidak mungkin tidak punya roh. Itulah Tritunggal gitu loh, gampangannya. Nah firmannya kemudian jadi manusia. Apa di surga kosong? Memang ruang, kalau di surga kosong itu ruang dan waktu. Kalau saya di sini tidak ada di sana, itu kan manusia. Aku di sini, engkau di sana. Memang beda. Iya memang saya di Kediri, tidak ada di Malang sekarang gitu loh. Jadi Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Paham enggak saudara-saudara? Terus yang kedua,
bedakan Yesus secara manusia dan Yesus secara firman Allah. Firman itu bukan sekedar kata-kata, pikiran. Pikiran kalau keluar menjadi ide, kalau diucapkan jadi kata-kata, itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dikatakan Pancasila itu lahir dari pikiran Bung Karno, apakah pikiran punya istri sekarang? Hanya orang yang tidak pinter yang mengatakan, kalau Tuhan punya anak, siapa bidannya? Itu refleksinya kurang. Memang kalau lahirnya sebuah gagasan itu butuh istri, butuh anak. Di dalam bahasa sehari-hari aja kalau kita ngomong, anak tangga, apakah tangga itu punya istri? Anak jalanan, apakah jalanan punya istri? Anak sekolahan, sidil itu misalnya, itu mesti sekolahnya kawin dulu kan? Ya tidak. Iya toh? Itu kan bahasa kiasan gitu loh. Antara yang kiasan nggak bisa membedakan. Tapi orang itu begitu pedenya mengkritik iman Kristen. Kadang-kadang kaget juga saya. Kok bisa ya ada orang seperti itu? Saya itu kalau tidak paham agama lain, saya tidak akan komentar. Karena jangan-jangan saya salah. Ketika saya tanya kepada teman saya yang Hindu, ya saya tidak mengomentari agama Hindu, kecuali saya tanya kepada ahlinya agama Hindu. Dunia itu kan rusak kalau orang nyampuri urusan orang lain. Gitu loh. Nah, ketika Yesus mengatakan, Abraham bersuka melihat hariku itu hari Yesus sebagai sang firman. Yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kemudian menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, apakah surga itu kosong? Ya tidak pernah mengalami kekosongan. Contohnya gini. Gampangannya ya, pikiran saya tulis jadi buku. Bisakah dikatakan buku itu adalah penjelmaan pikiran saya? Bisa nggak? Bisa tuh. Karena siapa yang membaca buku saya, dia memahami pikiran-pikiran saya. Tapi pertanyaannya, kertasnya saya apa bukan? Bukan, kertasnya bukan saya. Tapi kertas itu fungsinya tidak bisa dilepaskan dari saya. Kalau kertasnya terbakar, apakah pikiran saya habis? Habis apa enggak? Enggak. Tapi kira-kira saya tersinggung enggak kalau buku saya dibakar? Saya tersinggung. Hubungan saya dengan penjelmaan pikiran saya, itu hubungan yang sifatnya psikologis. Jadi ketika kamu menghancurkan buku saya, kamu menghina saya. Tetapi badan saya tidak ikut sakit karena kertas buku saya Anda lecehkan. Ketika firman menjadi manusia, benar-benar menjadi manusia, bukan setengah manusia. Ya. Ketika firman menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya. Kehulokos saks egenitu dalam bahasa asli. Kalau diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab, wal kalimatu sara jasadan. Dan firman itu telah menjadi jasad, menjadi daging. Wahalla bainana, dan diam di antara kita. Firman itu diam di antara kita. Dan kita telah melihatnya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, penuh kasih karunia dan kebenaran dan seterusnya. Jadi artinya Kristus itu ketika menjadi manusia, sepenuhnya manusia. Berarti yang sepenuhnya manusia itu yang kelihatan itu, yang disalib itu, yang mati itu. Seperti rusaknya kertas tadi loh. Tapi kan pikiran saya tidak ikut rusak. Begitu aja nggak ngerti. Kan gampang itu kan. Apanya yang sekarang tidak bisa dijawab oleh iman Kristen? Semua clear. Hanya kita mau apa enggak? Serius untuk memikirkan iman kita. Namanya tadi apa? Ngopi. Ngoncei perilaku iman kita. Ya toh? Itu loh kira-kira saudara-saudara. Jadi dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 18. Ya. Kemudian yang dalam keadaannya sebagai manusia dia telah mati, bahkan mati di kayu salib. Berarti yang mati itu kemanusiaannya. Terus orang mengatakan, "Pak, Tuhan kok mati?" Tuhan nggak bisa mati. Mana ada Tuhan mati? Kadang-kadang orang bingung. Tuhan Yesus, terus Yesus mati, berarti Tuhan mati. Sekarang kamu ganti kata Tuhan jadi Gusti.
Gusti Yesus itu. Aneh apa enggak? Anehnya di mana sekarang? Kalau Gusti Patih sampun tinimbalan dening Gusti, aneh apa enggak? Itu hanya problem bahasa Indonesia. Kalau Anda mengatakan dalam bahasa Inggris misalnya Lord Andrew misalnya meninggal. Lord itu artinya kan tuan, sekaligus tuan segala tuan. Maka kalau dalam bahasa Jawa Gusti Pangeran Diponegoro Sido wonten ing Manado. Aneh apa enggak? Wong Gusti itu gelar. Tapi kalau Anda mengatakan Gusti Yesus, berarti karena Kristus itu ya dari jabatan kemanusiaannya itu Gusti, makanya ya yang sedo ya Yesusnya, bukan Gustinya, karena Gusti itu gelar. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan Allah mati, tidak pernah ada. Itulah bedanya antara kata Tuhan dan kata Allah. Nah, bahasa Indonesia kita tidak punya kata yang double, begitu maknanya tidak punya. Bahasa Inggris punya Lord. Lord itu bisa Lord Charles, bisa Lord God. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, semua punya. Adonai bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Kurios bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Gusti bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Tapi kalau Tuhan bahasa Indonesia, itu baru kira-kira abad 19 berubah makna. Jadi kita mesti belajar perkembangan bahasa itu seperti apa, terus mikir boleh, tapi referensi harus banyak. Ya, saya kalau ada orang Kristen kemudian sedikit aja disinggung imannya bingung. Orang kok bingungan? Bu ya tanya, referensinya banyak. Kalau kamu nanya jangan langsung percaya. Coba gampang percaya, dicek and recheck dulu. Ya. Jadi itu. Dan terakhir, sekarang ini kan era informasi. Revolusi industri keempat ini sekarang ini. Jadi apa yang sekarang tidak bisa kita saksikan? Saya di Jogja beberapa saat lalu ada seminar, ya. Kemudian ada orang bertanya, bagaimana cara menjawab kita Alkitab kita itu tuduh palsu? Itu ada beberapa orang kan biasanya selalu bawa HP kan, ya gampang. Kok gampang? Bapak kok selalu ngomongnya gampang? Ya memang gampang kok. Kenapa kamu mempersulit sendiri? Coba sekarang buka Google, saya tanya gitu. Tulis www.earlybiblepapyri.com. Tik. Lalu di situ muncul naskah-naskah kuno Alkitab P46. Itu tulis surat-surat rasuli, khususnya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu secara historis meninggal di Roma tahun 67 Masehi. Rasul Petrus meninggal tahun 64 Masehi. Hasil uji karbon, surat-surat perjanjian baru yang ditulisnya, itu dari tahun 85. Hanya ada jarak 18 tahun. Itu naskahnya sekarang disimpan di Bibliotheca Bodmeriana Swiss. Kalau dulu, ya kira-kira tahun 97 itu saya harus ke Swiss, kan saya ini orang gampang tidak percaya tuh. Saya itu enggak gampang percaya gitu. Ah masa bener. Saya punya relasi, punya rezeki, lalu saya datang ke Switzerland, saya lihat bener, oh iya ternyata ada. Kalau sekarang Anda nggak perlu ke Swiss. Anda cukup buka Google itu loh ketemu sekarang. Per halaman dari perjanjian baru. Kurang apa sekarang ini? Jadi kalau generasi saya sekarang ini, Anda tidak lebih pintar dari saya, Anda salah. Dosa Anda. Karena malas mikir. Fasilitas ada. Orang kalau mau pergi ke Swiss, harus nabung berapa tahun Anda harus pergi ke sana. Nah sekarang Anda cuma punya pulsa 100.000 bisa keliling dunia kok. Ya toh? Di situ ada naskah yang namanya papirus. Papirus itu bahan kertas kuno yang biasanya dibuat di Mesir dulu. Banyak di Sungai Nil itu. Jadi seperti pohon tebu itu ya panjang-panjang, lalu dikuliti. Kulitnya itu kemudian yang dijadikan bahan untuk bikin tas.
Makanya Musa itu dilarung di Sungai Nil, itu bukan dari daun pandan. Daun pandan ya rusak karena orang Indonesia tidak punya pohon papirus, diterjemahkan yang lebih dekat daun pandan. Itu daun papirus aslinya. Nah, tengahnya itu ya setelah dikuliti itu, kemudian itu digilas dengan roda besi. Nah, itu sudah mengandung lem dalam diri papirus itu, lalu ditata begini, digilas itu jadi kertas, dimasukkan ke air untuk seminggu, untuk 2 minggu, lalu ditarik lagi. Itu Anda masukkan ke air lagi tidak bisa rusak. Itulah yang kertas bisa tahan ribuan tahun. Dari bahan itulah dulu Alkitab kita sebelum ditemukan kodek. Kodek itu Alkitab berjilid itu abad ke-4. Papirus-papirus ini sekarang tersimpan. Ada yang tersimpan di London, ya, namanya itu adalah namanya John Ryland Library di Inggris. Itu isinya Injil Yohanes. Rasul Yohanes meninggal tahun 96 di Efesus. Injilnya ditemukan tahun 115 dan 120. Hanya ada jarak 18 tahun dan 24 tahun. Nah, terus yang nuduh palsu itu dasarnya apa kan gitu kan? Kan mudah sekali. Ada teman anak-anak SMA undang saya di Pekanbaru, di Balikpapan, beberapa tahun lalu. Tanya, Pak, bagaimana membuktikannya? Terus saya tunjukkan ini. Nih, naskah ini. Bisa baca enggak? Enggak bisa baca, Pak. Kamu cari apa? Parakletos. Parakletos itu artinya terpuji, Pak. Terpuji itu artinya Ahmad atau Muhammad. Teori dari mana itu parakletos Muhammad itu? Ini dia terpengaruh Zakir Naik. Kalau Zakir benar kamu ikuti. Tapi kalau salah kamu cross check. Gimana cara cross checknya? Punya HP enggak kamu? Punya. Buka sekarang. P66. Itu tadi di www Bible Papyri. Nanti ketemu P66, itu per halaman mulai pasal 1, 2, 3, 4, itu ada kodenya di samping. Ketika muncul itu, kamu cari ini. Pasal 14 ayat 26, pasal 15 ayat 26. Hode parakletos tu penefma tu agion. Hupemsei hupater entu onomati, so dan seterusnya. Kamu bisa baca? Nggak bisa, Pak. Kamu pernah belajar rumus kimia, rumus fisika? Bisa, Pak. Ini huruf apa ini? Huruf alfa. Lah ini para atau peri? Para ya sudah. Gampang tuh. Apanya yang sulit sekarang ini? Apalagi kalau Anda punya tabungan, punya duit, belikan buku. Jangan suka-suka pergi ke mall. Itu hobi yang kurang terpelajar. Mesti pergi ke toko buku, perpustakaan. Kalau ketemu jodohmu itu di mall itu alamat itu. Tidak bagus. Ketemu jodoh itu di perpustakaan. Ketemu jodoh itu di tempat-tempat yang orang riset gitu loh. Jangan ketemu jodoh itu nonton saya kurang gaul mungkin ya. Zamannya berbeda ya. Jadi gitu ya sekarang ya. Jadi ciptakan masyarakat yang terpelajar. Karena apa? Itu untuk masa depan kita semua. Kalau kita kalah dalam pertarungan informasi, kita ini akan selamanya kalah. Nah, itu contoh-contoh bagaimana ternyata teknologi canggih itu bisa membimbing kita. Nah, dari bahan seperti itu ya, terus nanti abad keempat namanya kodek, ada kodek Vatikanus, disimpan di Vatikan, kodek Sinaiticus ditemukan di sini, dan seterusnya. Itu saya kira. Iya. Iya, terima kasih banyak untuk saya memberikan sebelum kemudian teman-teman ketika wanita saya lalu bagaimana kita dikatakan tadi kelakuan kehidupan kita sehari-hari kita mengajari semuanya teman-teman akhirnya siap-siap melayan-melayan tinggi dari teman-teman kita
Kalau mereka tidak pengetahuan gitu, kalau yang menurut saya juga menarik selain yang biasa tapi juga yang rupa dan juga bisa kita mengerti dengan mudah ya. Dari kita sendiri ada fisik, metafisis dan juga metafisik. Kalau metafisik kalau ada generasi dan ada satu pertanyaan yang terpintas dalam pikiran saya itu berarti patah hati. Itu masuk metafisik kan? Apa? Patah hati. Ketika kaum muda lalu merasakan patah hati dan merasa sakit hati, apakah hal itu juga masuk dalam metafisik? Psikologis itu. Oh, masuk psikologis. Ya, oke teman-teman, berarti kamu patah hati dan berkelanjutan pemikiran saya semua masih dalam fisik, belum masuk dalam metafisik. Jadi kalau tadi jangan lama-lama. Ya, teman-teman semua kita akan masuk dalam pemikiran ini kalian ditunggu bagi teman-teman semua. Namun sebelum teman-teman semua ada Q&A yang sudah masuk dalam Instagram yang saya bacakan dengan dijawab oleh ada beberapa hal. Yang pertama, pelajaran beda iman boleh. Siapa yang ya, oke, teman-teman semua, mari kita dengarkan jawaban. Pacaran beda iman boleh nggak? Boleh setelah Anda ikut kursus saya lulus. Setelah ikut kursus kelas saya lulus Anda boleh. Boleh. Tapi syaratnya harus lulus kelas saya dulu. Ya kan? Boleh, enggak apa-apa. Harus lulus kelas saya itu ya termasuk ada materi psikologinya, materi perbandingan agama, baru boleh. Yang kedua, ini ada pertanyaan. Apakah Tuhan Yesus ketika masih muda pernah berbuat jahil? Siapa yang tanya? Ya gini, memang ya Alkitab kan mengatakan kalau semuanya itu ditulis maka dunia itu tidak cukup ya. Kan itu dalam Injil Yohanes seperti itu. Tapi Yesus itu orang Yahudi kan. Secara manusia kan dia orang Yahudi. Setelah genap waktunya, Galatia pasal 4 ayat 4, Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan taat pada hukum Taurat. Artinya lahir dari seorang perempuan. Itu kalau di dalam bahasa aslinya lahir dari gunaikos. Gunaikos itu terjemahan Yunani ya dari kata Ibrani yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu Ishak dalam bahasa Ibrani akan mengalahkan ular dan ular itu akan diremukkan kepalanya, tetapi keturunan dari ular itu atau ular itu akan meremukkan tumitnya. Itulah nubuat tentang penyalipan. Itu Kejadian pasal 3:15, begitu manusia jatuh ke dalam dosa, ada nubuat itu. Nah itu gunaikos dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Setelah genap waktunya berarti genap nubuat itu. Allah mengutus anaknya yang lahir dari gunaikos, sang perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian 3:15. Dan tunduk pada hukum Taurat. Berarti Yesus itu orang Yahudi. Karena Yesus itu orang Yahudi, tentu dia mengalami tahapan-tahapan pendidikan orang Yahudi. Misalnya ya, orang Yahudi itu pada usia-usia tertentu ya, pada usia
5 tahun dia mulai belajar mikra. Mikra itu mulai membaca kitab suci. Dari kitab Kejadian, ya. Misalnya hurufnya itu alef, bet, gimel, dan seterusnya. Alif, ba, ta itu kalau di bahasa Arab, kalau bahasa Ibrani, alef, bet, gimel, dalet, dan seterusnya. Nanti dia bisa mulai membaca teks-teks pendek itu umur 5 tahun. Makanya umur 5 tahun dia belajar kitab suci. Kemudian umur 10 tahun dia mulai belajar, meningkat lagi dari belajar mikra, kemudian dia belajar misnah. Kemudian umur 13 tahun, kalau zaman Yesus umur 12 tahun, dia belajar misfot, hukum-hukum. Karena apa? Umur 12 tahun dia umur dewasa, akil balik. Umur 15 tahun dia nanti belajar Talmud, tradisi lisan. Dari Taurat lisan itu namanya Talmud. Kemudian umur 18 tahun dia itu kupah. Kupah itu menikah, usia untuk menikah itu 18 tahun. Umur 20 tahun Ben Esrim Lirdob. Dia dianggap memiliki kematangan secara psikologis, ya. Kemudian umur 30 tahun punya kekuatan secara rohani. Makanya umur 30 tahun orang Yahudi baru boleh mengajar di depan umum. Makanya dilihat di dalam Alkitab itu. Kumpulkanlah orang-orang Israel dari umur 30 tahun sampai 50 tahun, itu dia dianggap bisa melayani di kemah suci. Makanya ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku, dia akan bersyukur karena dia telah melihatnya. Umurmu belum 50 tahun. Karena 50 tahun itu adalah usia kematangan dalam pelayanan. Sebagai orang Yahudi tentu Yesus tidak lepas daripada itu. Makanya beberapa saat lalu itu kan ada seorang pelawak itu loh, Kristen namanya Mongol. Itu dihantam-hantam sama orang Kristen. Katanya waktu dia diwawancarai oleh teman muslimnya, dia mengatakan, sejarah Nabi Muhammad itu jelas lengkap, tapi sejarah Yesus, sorry ya tidak lengkap ya, karena dia tidak paham itu. Ya, karena apa? Membaca kitab itu bukan kitab yang turun dari langit, itu memilih konteks sejarah. Lalu saya jelaskan di situ, tapi tidak usah kita membuli orang. Kalau bicara misalnya tentang pelayanan, pelepasan gereja, bukan gereja, seperti kuil setan itu, satanic church itu. Ya mungkin Mongol lebih tahu saya tidak pernah ikut yang aneh-aneh begitu. Jadi kita ini saling melengkapi, tidak usah saling membuli. Ya, terus saya jelaskan itu. Nah sekarang pertanyaannya, Alkitab itu hanya menceritakan misalnya Yesus umur 8 hari dibawa ke Bait Allah. Untuk apa? Disunat. Itu namanya Brit Milah, usia penyunatan. Orang Yahudi, usia itu diukur dari hari penyunatan, bukan hari kelahiran. Makanya sekalipun Yesus itu lahirnya 25 Desember, tahun barunya kan 1 Januari. Karena dihitungnya sejak hari sunatnya Yesus. Itu kalau di gereja-gereja kuno disebut sebagai Kitan Al-Masih. Itulah tahun barunya. Ya, kemudian usia 12 tahun, karena itu bar mitzvah. Dia dinyatakan dewasa, akil balik, lalu dia naik ke Bima, ke tempat yang lebih tinggi itu dia diberikan hukum Taurat. Lalu setelah itu Yesus kemana kok tiba-tiba baru muncul umur 30 tahun? Ya karena memang baru boleh muncul tahun itu. Tidak usah spekulasi. Lalu Yesus pergi ke India, Yesus pergi ke Tibet, itu sumber dari mana? Kalau enggak, orang kan sering spekulasi seperti itu. Malah ada spekulasi-spekulasi lain. Misalnya Yesus itu nakal umur 5 tahun. Dia umur 5 tahun main-main sama teman-teman kecilnya di genangan air. Lalu kemudian dilarang sama bapaknya Yusuf, karena kenapa dia main-main pada hari Sabat. Lalu Yesus mengumpulkan tanah liat itu dibentuk seperti burung-burung.
Lalu setelah dia dilarang tidak boleh mainan di hari Sabat, Yesus melepaskan tanah liat yang dari burung tadi dan terbang sungguh-sungguh. Itu tertulis dalam buku apa? Namanya Injil Thomas dari abad keempat tahun 400-an. Lalu digambarkan Yesus umur 5 tahun juga, dia main-main sama temennya di loteng. Lalu temennya itu dijatuhkan sama dia sampai mati. Lalu kemudian ahli-ahli Taurat itu pada protes, lalu Yesus membangkitkan kembali anak umur 5 tahun yang mati yang dinakali sama dia. Itu asalnya juga dari yang namanya Injil Tufuliyah, itu dari abad ke-5. Lalu ada keajaiban, Yesus itu bahkan bisa bicara waktu bayi. Itu tertulis dalam namanya The Arabic Gospel of Infancy atau Injil Tufuliyah, itu abad ke-5 dalam bahasa Syria, lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Henry Sick dalam bahasa Latin dan bahasa Arab. Bahasa Latinnya itu Liber de Infantia. Di buku itu diceritakan Yesus telah bisa bicara pada waktu bayi ketika digendong ibunya Maria. Jadi banyak orang menuduh, kenapa di antara ratusan Injil hanya ada 4 yang diterima orang Kristen? Ini orang kurang gaul, kurang baca. Memang sejak abad pertama cuma ada 4 itu, tidak ada Injil-Injil yang lain. Memangnya adanya 4 itu. Nah itu yang namanya Injil Maria Magdalena itu tahun berapa? Naskahnya tahun berapa? Jadi Injil-Injil yang ditulis yang sebetulnya bukan Injil, itu Injil-Injilan itu. Itu paling awal ditulis kira-kira tahun 160 Masehi. Sementara Anda lihat tadi, naskah-naskah perjanjian baru, dari tahun 85 masih ada naskahnya sampai bertahan sampai hari ini. Nah, teks-teks itu kemudian dituduh oleh orang non-Kristen mengatakan, kekristenan telah menyeleksi supaya cocok dengan ajaran Kristen, khususnya ketuhanan Yesus. Kekristenan kalau mau, teks semua Injil namanya Injil-Injil apokrif. Injil Thomas yang menceritakan Yesus bisa membuat tanah ditiup jadi burung. Lalu Injil Tufuliyah yang menceritakan Yesus membuat dia bisa bicara waktu bayi. Lalu Yesus bisa membuat mujizat pohon kurma yang menunduk. Itu ada dalam Injil Matta Al-Manhul pasal 20. Ya, itu semua. Kalau itu diterima sama orang Kristen, itu menguntungkan. Wah, hebat. Sudah masih bayi, sudah bisa bicara. Umur 5 tahun bisa membuat tanah ditutup jadi burung. Kan menguntungkan. Tapi dalam sejarah itu tidak ada untung-untungan. Anda tidak bisa percaya informasi sejarah yang muncul 500 tahun setelah peristiwa. Ya toh? Karena Injil memang ditulis sejaman dengan peristiwanya gitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi kisah-kisah aneh itu muncul karena orang berspekulasi dan itu tidak bernilai historis. Jadi sekalipun mungkin bagi orang Kristen yang suka dongeng itu menyenangkan, ya menyenangkan telinga kita, tapi itu bukan fakta sejarah. Jadi oleh gereja ditolak, sekalipun itu menguntungkan kalau bicara untung-untungan. Tapi kan nggak diterima sama kekristenan karena cerita itu tidak bernilai historis. Ya, saya kira itu. Iya, terima kasih banyak Pak. Kalau tadi yang lain sayurnya luar biasa. Iya, ada beberapa pertanyaan ini saya akan untuk teman-teman dahulu, teman-teman sudah tidak sabar bertanya. Kita buka pertanyaan. 2 atau 3 pertanyaan dulu. Ada yang bertanya teman-teman? Kita masuk sesi Q&A. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Ayo, jangan malu-malu. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya boleh. Boleh pertanyaan. Boleh Pak, saya bertanya. Oh iya, iya. Ya, makasih. Saya bertanya. Ya, tolong boleh saya lanjut. Begini Pak, pertanyaan saya. Ini bukan menyangkut iman, yang
Kalau kita melihat cerita di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita bandingkan dengan Alkitab Perjanjian Baru. Karena dalam Perjanjian Lama itu ada cerita itu, Samson dan punya kekuatan luar biasa. Pertanyaan saya, mereka kan sebenarnya manusia besar, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Apakah kereta-kereta semacam ini sebuah kereta rakyat mungkin nanti Palestina saja Israel banyak masyarakat. Kemudian seperti Daud, Samson dan lainnya diberi muatan iman. Ini pertanyaan saya, apakah seperti itu? Kalau seperti itu mungkin ya di Indonesia banyak cerita rakyat kalau diberi muatan iman juga luar biasa. Itu bagaimana? Iya, terima kasih. Tentang Samson ya, itu Bapak bisa lihat di tayangan YouTube saya. Jadi ada ngaji Alkitab, itu seri keberapa. Itu saya buat satu session, judulnya Benarkah Kisah Samson adalah jiplakan dari mitos Hercules. Di situ ada pembahasan saya, juga kisah tentang Daud dan Salomo. Goliat dan sebagainya itu ada. Tetapi itu tidak sama, Pak. Pertanyaan karena apa? Tidak sama. Karena Alkitab itu seringkali gagal dipahami karena dilihat dari kitab satu zaman. Alkitab itu bukan kitab yang muncul dari satu zaman. Satu orang yang dianggap penerima wahyu, makanya kompleks sekali. Untuk membandingkan Alkitab ya, silakan Bapak membandingkan misalnya sejarah Nusantara dari masa prasejarah sampai zaman Jokowi kira-kira. Sederhana apa enggak? Tidak sederhana karena apa? Ketika kita masuk di misalnya zaman kerajaan Sriwijaya, nama-nama tempatnya berbeda, bergeser wong sudah lebih dari 1000 tahun, ya kan? Kemudian nama tempatnya berbeda, bahasanya berbeda, jenis makanannya berbeda kira-kira. Ini bisa nggak dipahami dari bahasa Indonesia zamannya Anton Mulyono atau Yus Badudu? Tidak bisa. Satu contoh aja. Kisah dan bahasa. Sekarang bahasanya dulu. Pernah Anda membaca prasasti Kedukan Bukit dari zaman kerajaan Sriwijaya? Itu bahasa Melayu, itu bahasa Melayu kuno. Saya baca ya. Salah satu baris dari prasasti Kedukan Bukit. Dapun tayang naik di Sampau ngalap Sidayatra. Wulan jesta dapun tayang marlapas dari Minanga. Ayo siapa yang bisa terjemahkan? Ini bahasa kita loh. Tapi bahasa kita abad ke-7. Ini bahasa Melayu abad ke-7. Dapun tayang itu nama orang. Yang itulah yang menjadi kata sembahyang sekarang. Itu bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Wong Arab belum masuk Indonesia. Ya, itu bahasa Nusantara asli. Naik itu naik. Seperti kata baharu menjadi baru. Di Malaysia jadi baru. Baharu jadi baru, di sini baru. Bahwasanya jadi bahwa. Di Malaysia jadi bahawa. Gitu. Malaysia, Indonesia, Brunei kan beda-beda padahal warisannya sama. Berbeda di sini di Malaysia berbeza. Ini 1000 tahun lebih bahasanya sudah berubah. Wulan, bulan. Naik di Sampau, Sampau itu sampan. Ngalap itu nggak ada dalam bahasa Indonesia sekarang. Adanya dalam bahasa Jawa. Ngalap barokai Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Ngalap itu mengejar. Ngalap berkah Pak Yai, ngalap berkahnya Bapak Kiai. Bahasa Jawa. Sidayatra, bahasa Sanskerta yang masuk dalam bahasa Indonesia. Bulan Jesta, belum ada bulan Januari, Februari, Maret. Itu sejak zaman Belanda muncul kata itu, Portugis. Bulan Jesta, bulan bahasa Sanskerta.
Dapunta yang marlapas, meninggalkan marlapas itu. Dari Minanga, dari Minang. Bahasanya aja sudah berubah. Itu 1000 tahun yang lalu loh. Nah itu baru soal bahasa. Kedua, soal situasi masyarakatnya. Situasi masyarakat sekarang ketika Anda percaya dengan cerita ketoprak, atau cerita ludruk, ya, Sogol, pendekar sumur gumuling misalnya. Anda cari di prasasti ada nggak gereja? Karena itu cerita rakyat. Tapi kalau Anda mau mencari bukti tentang prasasti kedukan bukit itu bukan cerita rakyat, karena ada prasastinya. Jadi saya bandingkan dengan Alkitab sekarang. Zaman Abraham kira-kira bahasa yang dipakai bahasa apa? Bahasa Ibrani belum terbentuk. Bahasa Ibrani itu sudah zaman cucunya Abraham, Yakub itu. Zaman Abraham itu bahasanya dari Mesopotamia. Makanya ada prasastinya itu. Jadi Alkitab itu bukan sekedar keyakinan wahyu yang dipercaya kemudian kalau dikritik marah, bukan hanya itu. Akulah Tuhan. Dengan namaku Tuhan aku belum menyatakannya. Tapi dia menyatakan kepada Abraham, Ishak, Yakub dengan Allah yang maha kuasa di kitab Keluaran pasal 6. Itu bahasa aslinya. Anoki El Shaddai. El Shaddai itu diterjemahkan Allah yang maha kuasa. Itu terbukti dari prasasti-prasasti huruf paku dari Mesopotamia yang sejaman dengan Abraham. Ilu Sadu. Yang artinya Tuhan yang maha dahsyat. Diibranikan jadi El Shaddai. Itu proses bahasa dan prasastinya ada. Satu contoh lagi misalnya. Anda mengenal kebebasan beragama. Undang-undangnya pertama atau katakanlah itu dokumennya pertama itu berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Ini saya ceritakan bahwa Alkitab itu sejarah, bukan sekedar cerita rakyat. Dongengi kancil nyolong timun, sing penting ojo nyolongan itu kan. Itu baik, tapi itu kan bukan sejarah. Wong kancil nyatanya tidak bisa speak in English. Benar nggak? Tapi kalau ini sejarah, satu contoh ya. Anda mengenal yang namanya Kores Agung dalam Alkitab. Diceritakan dalam Yesaya pasal 45. Kores Agung itu adalah, dulu itu mungkin dianggap, ini cerita-cerita yang mungkin tidak bernilai historis. Tapi, saudara-saudara, sejak abad pertama Masehi, seorang sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, dia mengatakan, Kores Agung itu pernah mendengar nubuat Nabi Yesaya. Kores Agung itu Raja Persia yang menaklukkan Babel dari rajanya yang bernama Nabonidus. Nabonidus itu penggantinya Nebukadnezar. Lalu setelah Nabonidus itu dikalahkan, dia menerbitkan dokumen kebebasan beragama yang membebaskan orang Yahudi keluar dari pembuangan Babel, kembali ke Yerusalem, membangun bait Allah kembali. Lalu, bagaimana Josephus dari abad pertama bisa dipercaya? Wong itu kejadiannya 400 tahun yang lalu, sebelum Josephus. Ternyata, Anda bisa membaca buku-buku sejarah yang sejaman. Misalnya Herodotus. Herodotus mengatakan, Kambises percaya dengan ramalan orang Mesir. Kambises itu anaknya Kores tadi. Begitu juga di mana tidak masuk akalnya kalau Kores Agung itu membaca kitab Nabi Yesaya. Itu satu. Kedua, tahun 1879 ditemukan yang namanya prasasti Slinder Kores Agung. Dalam prasasti itulah terbit gagasan pertama yang disebut gagasan kebebasan, jaminan kebebasan beragama. Dan Anda tahu yang namanya Thomas Jefferson, itu membaca buku tentang Kores Agung ini. Itulah yang melahirkan Universal Declaration of Human Rights nantinya tahun 1948. Tapi sebelumnya lahir yang namanya Declaration of Independence of America. Itu lahir dari piagam hak asasi pertama di dunia ini yang dibenarkan oleh Yesaya pasal 45 ayat 1. Jadi ini bukan dongeng, ini sejarah. Anda lihat satu persatu. Dari mana Thomas Jefferson bisa
mengetahui itu? Dari buku seorang prajurit Athena, ya. Namanya, dia nulis buku, judulnya buku itu adalah Quiropedia. Jadi sekarang ada ensiklopedia, Wikipedia. Itu abad keempat sebelum Masehi sudah ada buku namanya Quiropedia. Quiropedia itu ditulis oleh seorang prajurit Roma yang mengagumi gagasan kebebasan beragama dari Kores Agung. Dari buku itulah yang dibaca Thomas Jefferson, bapaknya bangsa Amerika itu. Dari situ lahirlah piagam HAM, hak asasi manusia. Dari situ lahirlah kebebasan beragama sekarang ini. Dan siapa teks suci yang pertama membenarkan Kores Agung? Yesaya 45 ayat 1. Itu bukti. Satu contoh lagi misalnya. Anda membaca teks yang namanya Bileam bin Beor. Itu ditemukan prasastinya di Yordan. Dan jelas sekali bahwa kisah-kisah kitab suci itu bukan sekedar kisah kesaktian yang diberikan stempel normatif, ya, bukan sekedar itu. Jadi misalnya, ya, Anda lihat sekarang ketika Laban ketemu dengan Yakub, itu kan asal usulnya dari Mesopotamia, sekarang itu Irak sekarang. Yakub ini mengingini putrinya Laban yang namanya Rahel. Tetapi itu belum boleh menurut adat orang Mesopotamia saat itu. Dia harus dapat dulu Lea. Maka ketika sampai di tendanya, di kemahnya, dia baru tahu ternyata itu bukan Rahel yang dicintainya, ternyata kakaknya. Pertanyaannya, kenapa Yakub tidak tahu kalau itu bukan Rahel tapi Lea? Karena memakai hijab. Jadi hijab pertama kali itu bukan zaman Islam, itu budaya Hammurabi, kira-kira tahun 1700 sebelum Masehi. Dan itu terekam dalam kitab suci. Makanya dikatakan kenapa Yakub tidak tahu kalau itu Rahel tapi Lea, karena tertutup. Ketika dibuka cadarnya ini, oh lah kok kakaknya bukan adiknya. Makanya dalam perkawinan orang Yahudi sekarang ada yang namanya tradisi bedeken. Jadi penyingkapan kerudung itu asalnya dari Yahudi dari Mesopotamia. Setelah Yakub protes, Yakub mengatakan itu tidak lazim di sini. Berarti apa? Budayanya Laban di Mesopotamia beda dengan budayanya Yakub di Israel. Lalu ketika membuat suatu perjanjian, Laban menamainya Yegar Sehaduta. Yakub menamainya Galet. Itu dalam Alkitab pada itu. Kenapa Galet? Galet itu bahasa Ibrani. Artinya timbunan batu. Sementara Laban menamakan Yegar Sehaduta, yang artinya batu sahadat, batu kesaksian. Dari bahasanya kelihatan, ini bahasa Aram, ini bahasa Ibrani. Mirip dengan saya kasih contoh tadi, tentang prasasti Kedukan Bukit tadi. Di mana ada kitab suci yang sehistoris ini sekarang? Saya tanya kepada Anda. Biasanya kalau ngomong kitab suci kan, ini firman Tuhan yang disampaikan Nabi, ini kan yang itu kan. Di mana kitab suci yang bisa dikupas secara historis seperti ini? Sampai piagam HAM yang tadi saya ceritakan pun, itu dibenarkan oleh Tuhan dalam Yesaya pasal 45 ayat 1. Dan menurut Yosefus, memang yang namanya Kores Agung membaca nubuat Nabi Yesaya. Runutan kisahnya, argumentasi, sejarahnya, bahasanya, semua ketemu. Jadi sekarang contoh, ketika Yakub di tanah Mesir, istrinya namanya siapa? Yusuf di tanah Mesir. Istrinya namanya siapa? Asnat. Asnat itu bahasa Mesir, bukan bahasa Ibrani. Karena waktu itu tinggalnya di Mesir, bahasanya orang Mesir, bahasa hieroglif, bukan bahasa Ibrani. Nama anaknya Asnat. Asnat itu hanya kekasih Nait. Nait itu dewi kecantikan. Seperti orang Jawa Kristen, nama anaknya Sri Rejeki atau Dewi Sri. Pada Kristen, karena Kristen dibaptis Maria Sri Rejeki. Padahal Dewi Sri itu istrinya Bathara Wisnu, benar nggak? Tapi karena konteksmu lahir di Jawa, masuk akal. Tapi kalau Anda mengaku orang misalnya Jawa, tapi kira-kira kamu hidup di abad 10 sebelum Masehi, namamu misalnya Muhammad Anwar, nggak masuk akal karena bahasa Arab belum masuk Indonesia. Ngerti nggak saya maksud? Jadi kira-kira kalau Yusuf tinggal di Mesir,
tahun 1700 sebelum Masehi, pertanyaannya, yang mungkin mana? Kekasihnya namanya Asnat atau Juleha sekarang? Nggak mungkin Juleha, karena itu bukan nama Mesir. Sama dengan Anda misalnya hidup di zaman kerajaan Balitung, Jawa Timur abad 10. Namamu Michael Jackson, mungkin nggak? Karena nama Michael belum muncul waktu itu. Nama orang Jawa abad 10 itu Bambang belum ada. Belum ada itu. Nama Bambang itu Jawa Mataraman itu. Gitu? Nama-nama Jawa itu baca prasasti. Prasasti apa? Prasasti Matiase. Misalnya, Sigaligi Mawayang buat yang Macarita Bima Yakumara. Siapa tahu ini bahasa Jawa ini. Sigaligi itu nama orang. Mawayang memainkan wayang buat yang untuk menyembah Tuhan. Yang Macarita bercerita Bima Yakumara. Bima ketika masih muda, makanya ada cerita Tirto Suci Perwitosari itu abad 10. Kicaka Mabanyol. Kicaka melucu, membanyol. Mawayang Ramayana, memainkan Ramayana. Tidak bisa mawayang Naruto, tidak mungkin. Jadi Alkitab sejarah apa enggak? Sejarah. Ya toh? Ya, paham ya? Saya cerita panjang lebar ini supaya Anda paham betul bahwa apa yang kita iman itu bukan dongeng. Ya, saya kira itu. Iya, terima kasih biasa. Kita bukan hanya kita imani, bukan hanya suatu biasa kita imani, tapi juga mengenai sesuatu secara luar biasa. Dan luar biasa. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah dulu. Pak, saya ini wakil muda, masih muda loh. Oh iya. Ini pertanyaannya saya masih ingat ketika saya dulu masih sekolah. Saya dulu pernah sekolah. Dulu ada teman saya yang bilang, Tuhan Yesus nanti surga bagi saya mau surga. Dari surganya sampai ke Kondi. Naiknya sampai mana Pak Tuhan Yesus naik ke atas? Dan setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak tadi, bahwa surga itu bukan bentuk ruang atau tempat. Nah, padahal Tuhan Yesus kan pada saat itu menjadi manusia, turun sebagai manusia. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu kan dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia, naik ke surga yang bukan merupakan tempat atau rumah. Itu Yesus kemana ya Pak? Alurnya kemana? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Ya, ini manusia. Ya, dengan waktu. Lalu yang surga ya. Itu juga dipersoalkan oleh ahli bedah Perancis namanya Maurits Bucaille dalam bukunya Bibel, Quran, dan Sains Modern. Dia mengatakan seperti itu. Jadi kalau sekarang dikatakan kamu akan lihat dia akan kembali seperti dia naik. Nah sekarang kalau dia lihat di Israel, dia kelihatan kan? Tapi kalau dilihat dari ujung bumi yang lain, dari mana kelihatannya? Kadang-kadang apa ya? Orang itu tidak mau objektif. Kalau itu diberlakukan untuk Yesus, kenapa tidak diberlakukan untuk Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Ya, jadi mestinya kita kalau menerapkan satu metode untuk mengkritisi agama orang, itu mestinya diterapkan untuk agamanya sendiri. Nah, kalau berjawaban tentang Yesus, itu begini. Kristus dalam keadaannya sebagai manusia. Dia memberikan kepada muridnya, karena muridnya kan masih punya mata telanjang secara manusia. Apa mungkin matanya disulap dulu supaya jadi mata surgawi kan? Enggak. Ya toh? Jadi yang dia lihat itu memang dia naik ke atas, karena atas bawah itu. Di ruangan setelah tidak ada gravitasi bumi, tidak ada lagi atas bawah. Benar nggak? Jadi artinya yang kita atas itu sesuatu yang sifatnya mulia. Dalam pandangan fisik memang kelihatan atas. Tapi begitu kita bicara non fisik atau metafisik, itu sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia. Dan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu lagi.
Jadi pada saat dia terikat ruang dan waktu itu fisik kita. Sesuatu yang mulia itu digambarkan ke atas. Kan tidak mungkin mengatakan, maka Yesus pun pergi ke surga menuju ke sebelah utara. Atau Yesus pun ambles ke bumi seperti Ontorejo. Kan nggak mungkin begitu. Sesuatu yang dibayangkan dengan mata telanjang itu, sesuatu yang mulia, itu atas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kan maha tinggi. Itu dalam budaya manapun juga ada. Seperti misalnya, gambaran tentang Tuhan yang maha tinggi itu di dalam bahasa Jawa kuno disebutkan parwata. Parwata itu artinya apa? Gunung atau giri. Karena sesuatu yang atas itu dianggap mulia. Tetapi bahwa kemudian Anda naik pesawat yang ruang angkasa, kemudian di luar gravitasi bumi, jangankan ruang, yang namanya atas dan bawah ini itu pun nisbi. Gitu loh kira-kira. Jadi Kristus itu naik dengan tubuh fisiknya. Tapi tubuh fisik yang tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Satu contoh. Ketika murid-murid pada ketakutan berada di ruangan yang tertutup, ya, tiba-tiba Kristus masuk dan mengucapkan salam. Ya kan? Pertanyaannya, dari pintu mana dia masuk? Karena sudah tidak terikat ruang dan waktu. Tetapi ciri fisiknya masih bisa dilihat. Silakan kamu buktikan, Thomas, gitu kan? Masih dibuktikan. Itulah yang namanya tubuh surgawi. Tubuh surgawi itulah yang kita kenakan nanti ketika kita sudah dimuliakan karena Kristus. Jadi kita manunggal dengan Kristus itu dengan tubuh surgawinya. Karena Allah tidak bisa terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi Kristus memberikan percontohan, makanya dia disebut yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi konsep manunggalin kawula Gusti dalam Kristen itu ada. Tapi kita tidak manunggal dengan zatnya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mungkin kita bisa lebur dalam ketuhanan. Tapi kita bisa menyatu dengan tubuh surgawi Sang Kristus. Karena apa? Firman telah menjadi manusia. Sama seperti kita. Hanya kemanusiaan yang sudah jatuh ke dalam dosa itu ditransformasi. Jadi nanti di surga atau di Firdaus sebelum pengadilan akhir, saya nanti bisa ketemu kalau saya sudah dipanggil Tuhan, ketemu dengan Pak Pendeta, ya bisa ketemu nanti saya di sana. Loh Pak, dulu kita pernah seminar di Segaran, ya, tapi sudah tidak ada fresh care, tidak ada minyak kayu putih. Karena apa? Tubuh kita sudah ditransformasi menjadi tubuh surgawi. Itu yang dicatat dalam 1 Korintus pasal 15. Jadi tubuh surgawi itu sudah tidak lagi terikat oleh ruang, waktu, arah, atas, bawah. Enggak. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada atas, bawah, utara, selatan. Itu tidak berlaku. Di luar gravitasi itu sudah berlaku. Apalagi di depan Tuhan. Paham ya? Jadi atas itu maksudnya bukan sekedar arah. Ketika kita dalam keadaan mata telanjang kita masih terbatas oleh arah. Terbatas oleh ruang. Tetapi yang disebut yang mulia, surga, itu adalah batas mata jasmani kita memandang. Dan itu sudah memasuki mata rohani kita. Ya. Bisa dipahami enggak? Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, biasanya bisa kita pahami semuanya ya, sudah masuk dalam bidang visi beliau begitu berkaitan waktu lebih sampai sama berkaitan dengan waktu sama anak seperti yang dia sebenarnya juga surga. Ya, itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi teman-teman yang lainnya? Ya, baik. Masih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kaitannya dengan guru atau yang dimana mata atau mata batin yang menggunakan. Apa itu? Pertanyaannya Kaitan dengan guru atau mata batin. Oke. Ya intinya begini ya,
di balik alam yang kelihatan ini ada alam yang tidak kelihatan. Tetapi parameternya apa? Kalau orang indigo itu yang dilihat itu si A atau si B, itu jaminannya apa? Karena itu sudah di wilayah pembuktian, bukan wilayah pembuktian, itu subjektif. Karena gini, apa yang kita lihat, apa yang kita lihat dalam pengalaman itu, entah pengalaman sifatnya fisik atau non-fisik, itu terbentuk karena memori otak kita. Anda bisa membaca teori psikoanalisanya Sigmund Freud, sekalipun itu tidak sepenuhnya menjawab ya. Orang negro yang sejak kecil ditanamkan bahwa orang kulit putih itu adalah musuh. Nanti ketika dia bawah sadar, dia merefleksikan pengalaman kebencian yang sudah ditanamkan berabad-abad itu, dalam alam bawah sadarnya itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang dimusuhi, sesuatu yang dilawan itu adalah orang kulit putih. Begitu dia terbangun, loh, ternyata ini hanya ada di alam bawah sadar saya. Jadi seorang melihat makhluk aneh, ya, makhluk aneh itu kan muncul karena memori kita sejak masa kecil. Contohnya, kita sangat akrab dengan pocong. Karena di Jawa orang mati dipocong. Anda tidak bisa cerita ini pada orang Yunani atau pada orang Timur Tengah yang kalau mati itu cuma diletakkan aja, sekalipun itu di kain kafani tapi tidak dikasih tali 3. Sampai kalau di Jawa ada dongeng itu namanya culiden likulu. Apa artinya culiden likulu? Itu bukan bahasa roh. Uculono Pak Mudin taliku telu. Ya. Nah sekarang kata-kata culiden likulu, taliku telu. Kenapa Pak Mudin? Karena itu terkait dengan tokoh masyarakat yang namanya Mudin, dan Mudin itu berkaitan dengan kuburan dan sebagainya. Itu hanya terjadi di Jawa. Dunia simbol yang muncul dari seorang itu dunia Jawa. Gitu. Dan ternyata setan itu juga kontekstual. Makanya jangan terlalu percaya. Setan itu juga bisa membuat sesuatu yang sifatnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan, itu seolah-olah pasti. Itu contoh aja misalnya. Ya. Kalau Anda membaca, ini jangankan kok sampai dunia opini ya. Dalam Alkitab sendiri ya. Kalau Anda membaca Perjanjian Lama, kata Satan itu artinya iblis. Maka dalam kitab Ayub itu Has-Satan dengan kata sandang de Satan itu artinya iblis. Itu bahasa Ibrani. Tapi di dalam Perjanjian Baru kata Satanas itu kata jamak yang artinya para setan. Sedangkan kata iblis itu diabolos. Penerjemah bingung. Ini akar katanya sama, Satanas dengan Satan. Tetapi maknanya beda. Jadi bahasa itu kan bukan sekedar karena seakar atau tidak. Sama-sama bahasa seakar misalnya. Di Sunda, kata amis itu artinya manis. Tapi kata amis di sini ada sesuatu yang berbau tidak sedap. Padahal bahasa Sunda dengan bahasa Jawa kan satu akar. Bahasa Bali, Sunda, Jawa satu akar. Jadi pemaknaannya itu beda, gitu loh. Jadi makanya pemaknaan seperti itu juga muncul misalnya di dalam cerita-cerita horor ya. Terus kemudian orang yang indigo bisa melihat setan. Tapi dunia setan itu karena dunia yang sifatnya imaterial, tidak kelihatan, tapi ada. Cuman bentuk perwujudannya seperti apa itu tidak lepas dari budaya kita. Makanya kemudian karena orang sudah mengalami internalisasi simbol, setiap dia kecil ditakut-takuti. Kalau jalan lewat sana, itu di sana ada kemamang. Kemamang itu bentuknya setan yang dalam bentuk api. Nah, itu kalau di sana itu ada kuntilanak, itu kan ada kuntilanak, setan, gendruwo, ya.
Oleh genderuwo itu maknanya berubah. Gandarwa itu artinya bahasa Sanskerta. Gandarwa itu adalah makhluk kayangan. Kok bisa jadi genderuwo sekarang? Kapan kata Gandarwa berubah jadi genderuwo? Kalau Anda membaca syair-syair Jawa kuno ya, misalnya Kidung Sudamala itu akhir zaman Majapahit atau zaman Kerajaan Kediri. Itu kata Gandarwa artinya masih positif. Tapi munculnya kata Gandarwa menjadi genderuwo itu dalam Kakawin Sena. Itu terakhir masa Majapahit. Masuk Kerajaan Demak. Lalu ditambahi nanti ada jin, setan, peri, prayangan, terus Gandarwa jadi genderuwo tetean karena penggawainya tektok teklung, Gandarwa tetean, ilu-ilu Banaspati. Ilu-ilunya bahasa Jawa, Banaspatinya bahasa Sanskerta. Jadi bahasa itu campur baur begitu rupa, karena kita tidak pernah mikir kecuali kita hanya bicara, maka itu memasuki alam bawah sadar kita, dan kita ditakut-takuti oleh bayangan itu. Jadi kalau Anda takut ya, misalnya ini pengalaman pribadi saya. Anda takut lewat kuburan. Kemudian Anda merasa seperti mencekam. Kamu berhenti. Berhenti, jangan lari. Kamu berhenti dan saya katakan itu orang enak. Enggak usah berdoa dulu. Enggak usah berdoa dulu. Pangkatnya setan terlalu tinggi kalau kita berdoa. Ya kan? Kamu tanamkan yakin dalam dirimu. Ini konsep atau ini alam bawah sadar saya. Ketika misalnya dia menampak itu, usap matamu, kalau perlu dikasih aqua sini, dilin. Wih, real apa enggak? Nanti lama-lama enggak ada. Bosan sendiri dia. Jadi itu artinya alam bawah sadar kita juga mempengaruhi. Makanya kemudian, ono pedon rabi karo demit, mana siji jenenge setan. Loh kok bisa? Pedon rabi karo demit, mana siji jenenge setan. Padahal setan di sana itu adalah pimpinan demit. Di sini kok anaknya wedon. Ayo coba. Ini artinya apa? Ini bolak-balik bahasa. Maka penemuan simbol itu muncul dari budaya kita. Tapi sekali lagi saya katakan, eksistensi setan, eksistensi makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu ada. Tapi dunia simbol itu kontekstual. Ya, saya kira itu paham ya. Jadi jangan kita terjebak pada simbolnya, tapi kritisi simbol itu. Itu saya kira. Iya, terima kasih banyak Pak. Kalau dunia itu yang ada, ya, lebih apa yang biasa sekali, ya, jadi kalau saya yang saya bisa terbang kemari, ya kami bisa lihat, lalu kita sama-sama belajar bahwa kita boleh berbeda, boleh berbeda. Dan kita melihat seperti itu dan budaya seperti biasa yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Karena waktu besok malam, saya ada satu pertanyaan terakhir. Langsung. Ya, boleh lah. Dengan Pak Wid. Gini Pak, mungkin tadi kan sudah banyak penjelasan. Jadi bagaimana cara kita untuk mempertahankan idealis kita sebagai orang Kristen? Karena bagi saya orang muda masih banyak sekali, entah itu yang namanya jodoh, entah itu yang namanya rezeki, itu kan pasti berbenturan. Kayak kemarin waktu saya bekerja juga, karena saya sudah lama meninggalkan peribadatan. Bagaimana untuk kedepannya supaya di tengah-tengah kehidupan kita tidak meninggalkan ideologi kita sebagai orang-orang Kristen. Sudah. Iya, itu ya karena gini, kita harus membangun komitmen yang terus-menerus dengan Tuhan yang kita imani itu. Kalau kita sudah satu, artinya selalu istilahnya itu pengenalan pribadi, membentuk satu
hubungan yang dekat sama Tuhan, karib dengan Tuhan, saya kira segala sesuatu itu tidak akan mengena ke kita. Sebab gini loh, ukurannya gini. Sesuatu yang sifatnya rohani itu kan abadi. Soal harta benda itu kan sifatnya nisbi sekali. Dulu saya usia masih sekitar 30 tahun, 35 tahun itu, idealisme saya itu tinggi sekali. Saya itu kan pecinta buku-buku, ya, koleksi-koleksi itu kalau saya keluar negeri dimanapun saya selalu saya cari buku. Ketika kemudian saya menikah, uang saya tidak cukup untuk saya membuat rumah yang sesuai dengan standar yang saya inginkan. Lalu teman saya ini mempengaruhi saya untuk saya hidup seperti orang kebanyakan. Saya bilang, Mas, kamu punya tabungan berapa? Segini. Kamu jual aja itu. Tanahmu itu. Belikan rumah yang lebih biasa di tempat ini. Memang masuk akal. Tapi pikiran saya, yang saya butuhkan itu sebetulnya kan hidup saya itu sederhana loh, saudara. Saya itu tidak pernah aneh-aneh itu. Ya, saya itu hidup sederhana. Makan sehari-hari sederhana, keluarga saya sederhana. Tapi yang saya pikir, ini kalau rumah saya tipe 54, buku saya ditaruh di mana? Lah antara kebutuhan idealis, realistis dengan idealisme itu bertabrakan. Idealisme saya bukan saya punya lebih dari satu mobil, baju saya bermerek loh. Saya itu malah punya pandangan kepada saya. Ini baju yang tidak ada mereknya saya pakai, nanti orang ikut pakai. Jadi kamu harus mempengaruhi orang, jangan dipengaruhi orang. Ngerti nggak? Kenapa kita mau dipengaruhi orang? Ini baju yang nggak ada mereknya itu, saya pakai nanti orang ikut-ikut pakai. Itu baru kamu bisa mempengaruhi orang. Tapi kalau kamu dipengaruhi orang, berarti kamu tunduk pada pasar yang diciptakan orang. Nah, kekuatan jiwa itu harus ada. Saya sampaikan, akhirnya apa? Keyakinan saya kepada Tuhan, sekalipun itu juga artinya dalam hidup itu ya ada keringnya juga adalah. Saya berdoa cuma begini, Tuhan, untuk ukuran hidup saya sehari-hari sudah terlalu cukup saya. Rumah, anak saya cuma 2, ya, ini sudah terlalu cukup, tapi buku saya ditaruh di mana? Orang luar tidak bisa paham apa yang saya sampaikan. Karena apa? Ini buku saya kalau dijual harganya lebih mahal di rumah saya. Coba saya datang di tempat loak buku di Tel Aviv, saya beli buku. Itu mungkin harganya kalau bisa dinilai dengan barang antik ya mahal sekali. Karena apa? Itu naskah foto setiap halaman dari Dead Sea Scroll. Naskah Gunungan Laut Mati. Itu isinya Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun. Orang paham nggak kalau itu barang berharga? Bagi saya lebih berharga daripada rumah mewah. Karena kalau rumah mewah itu orang bisa semua bisa beli. Tapi untuk mendapatkan benda ini orang tahu dari mana? Anda tahu, Tuhan menjawab idealisme saya. Karena apa? Ya saya tidak minta apa-apa, saya cuma minta apa? Buku-buku saya ditaruh di mana? Lebih dari 20 tahun saya mengumpulkan ini. Dan nanti kalau saya sudah engkau panggil, saya mati. Bagaimana saya mensosialisasikan buku ini? Kalaupun saya sakit sampai sekarang ini, saya baru operasi, doa saya cuma satu. Tuhan, kapan saja Tuhan panggil saya siap. Tetapi buku yang sudah saya beli dari berbagai macam koleksi kuno, ketika Tuhan panggil saya belum menerjemahkan, belum membuat tayangan minimal YouTube. Lalu apa mungkin generasi setelah saya tahu kalau buku ini penting? Misalnya Prasasti Slinder Koles Agung yang saya ceritakan. Kalau itu tidak saya muncul dalam ngaji Alkitab, itu bacaan saya kira-kira sudah 15 tahun yang lalu. Tapi karena ada target bahwa saya sekarang membaca kitab Esra, baru bacaan itu muncul kembali. Saya punya koleksi ensiklopedi arkeologi Holy Land sampai pada penemuan terakhir. Termasuk dibacanya kembali kitab Ester yang dulunya ketimbun itu anggur selama 2000 tahun. Setelah sekarang ini naskah itu di foto negatif ya, ultraviolet itu
Sekarang ternyata kitab Ester yang ditemukan. Nah, yang seperti ini, di kalangan sekolah-sekolah teologi atau seminari pun, tidak semua orang berminat seperti ini. Paham ya? Jadi antara idealisme seperti ini, kalau kita punya panggilan hidup, itu tidak akan luntur. Tapi kalau kita tidak memiliki panggilan yang kuat, itu mudah luntur. Lebih praktis lagi. Misalnya ketika Anda ya jatuh cinta pada seorang yang secara ideal, secara iman itu tidak cocok dengan kita. Anda perlu mengadakan terapi psikologis. Orang itu jangan terlalu banyak begini, tapi harus begini. Tahu nggak maksud saya? Begini itu afeksi yang jalan. Kalau Anda sudah terikat dengan afeksi, Anda akan gagal. Karena manusia utuh itu manusia yang bisa menyeimbangkan aspek rasio dengan rasa. Kalau orang mengalami seperti itu kan, waduh saya sehari tidak pernah bisa melupakan dia, wajahnya selalu terbayang. Berapa lama kamu kenal dia? Saya tanya. Ya kira-kira 1 bulan ini. Masa 1 bulan memorinya bisa mengalahkan memori pada orang tuamu yang mulai membina kamu dari kecil? Coba otaknya dipakai, otaknya dipakai, otaknya dipakai. Kurangi begini, perbanyak begini. Gitu loh. Jadi manusia yang menyeimbangkan antara aspek rasa dan rasio. Terus kemudian kalau kamu terbayang-bayang wajah orang yang kamu cintai pada belum tentu cocok dengan kamu bandingkan, perbanyak gambar gadis-gadis cantik itu, atau cowok-cowok ganteng itu, kamu print, kemudian dipasang satu-satu. Kamu amati satu-satu dari bentuk hidungnya, bentuk mulutnya. Nanti suatu saat kamu akan refleksi. Ini lebih indah dari ini. Ini lebih indah dari ini. Kalau referensimu banyak, kamu tidak mudah terjebak. Jadi sekarang pesan saya, perbanyak referensi. Baik referensi buku, maupun referensi calon suami atau calon istri. Tapi jangan diapa-apakan. Bahaya itu. Hanya boleh direferensi dalam literatur. Ya, tidak boleh itu masuk di dalam ranah fisik, tidak boleh. Ingat loh, fisik itu yang paling rendah. Itu metafisik dulu. Jadi baru metafisik, baru psikologis. Itu baru yang terakhir fisik. Nah kalau kita terjebak di fisik, metafisiknya tidak. Makanya permenungannya kurang dalam. Ya, saya kira itu. Nah kalau soal harta benda lebih mudah lagi. Sesuatu yang bisa diberikan selain Tuhan itu tidak abadi. Contohnya, kamu bisa kaya, kamu bisa minta kepada Nyi Blorong. Berarti yang bisa diberikan kepada Nyi Blorong itu tidak abadi. Kalau diberikan kepada Tuhan, itu abadi. Lah yang menyadari seperti ini masih latihan terus-menerus. Tidak bisa kita hanya terjebak satu kasus, lalu yang lain-lain tertutup. Itu ingat, berapa lama kamu kenal dia? 2 bulan. Berapa lama bapakmu kenal kamu sama orang tuamu? 20 tahun. Masa 20 tahun dihapus dengan 3 bulan? Masa. Kata-kata itu kan menunjukkan ini. Pikir. Jangan terus dirasa. Terapinya begitu. Jadi ingat ya, terapinya begini. Itu kalau otak letaknya di sini, timbul saja kan? Jangan begini. Kalau begini itu, nanti bisa sakit. Ya, tapi kalau begini, semakin kita putar otak kita, semakin kita sehat. Semakin kita rasa dengan efek kita, semakin kita sakit. Itu saya kira.